Dengan CC-nya Fredrin, Cici tuh nggak gampang masuk gitu. Oke, dengan kondisi seperti ini juga, jangan lupakan dari Julian itu juga sangat instan untuk melepaskan Firaga Armor dari Xbox. dan ternyata Cloud. Waduh. Winata, Profesor KB. Oh, mereka membiarkan EVOS Glory yang melakukan ban terhadap Julian. Apakah memang ini 3 pick yang manis buat Fnatic Onyx, Coach Cassius? Menarik karena ini sebenarnya Cloud nggak power banget ya di kondisi lawan Valen sama Fredrin. Oke lah kita ketemu Xbox butuh Cloud, cuma Valen Fredrin ini yang mungkin jadi hambatan banget buat Cloud. Untuk Cloud-nya, Kolius. Setuju, karena memang nanti Cloud-nya bakal lumayan cukup terganggu ketika masuk dengan pengen menggunakan blazing duetnya juga. Tapi ingat, mungkin dari teman-teman Fnatic Onyx, mereka juga harus butuh hero yang dengan cepat bisa menghancurkan Firaga Armor. Kalau enggak, ini bisa kejadian kayak tadi di mana Fluffy bener-bener enak banget ketika nggak ada yang bisa megangin dia. First damage berarti ya. Yes. Kalau ngomongin mereka nggak mau pakai burst damage, tapi kita reverse dia pakai DPS dan bener-bener Fluffy dipancing dipecah oleh Cloud-nya. Ini juga bisa loh. Tapi resikonya tinggi. Resikonya tinggi karena setelah Fluffy fokus ke arah Cloud, kondisinya adalah Luffy-nya bebas untuk pegangin Fredrin. Ya. Udah pasti Angela di sana. Ini balik kayak tadi ya, kita ada di kondisi Onyx lawan Xbox tapi dituntut buat nggak jungle tank jadinya. Karena kalau jungle tank ya ketemu Xbox, tapi kalau jungle assassin ketemu Valen. Ini pilihan yang berat sih buat Onyx. Ya, Mau kayak pilih. mereka dikasih setup yang benar-benar membingungkan ya. Ya nggak enak. Bahwa memang pick terhadap assassin atau bahkan tank jungle serba salah di sini buat teman-teman dari kubu Fnatic Onyx. Oke, tapi untuk roamer yang sudah mulai dihabiskan, sebenarnya kalau kita lihat tipikal dari Dream sendiri, masih ada heavy crowd controlnya nih, kayak Tigreal yang bakal mengganggu banget. Tapi untuk Onyx sendiri, mereka belum punya crowd control. Dan Baxia bahkan. Wah, Lebih solid. Mereka mau main cepet banget, bro. Ini Baxia versus Xbox. Ya kalau sampai di late game, gue yakin Xbox-nya kayak tadi lagi sih. Ya. Oh, oke. Lebih Kelepas bersinar lagi. ya. Tapi seenggaknya early-nya ini lebih solid dibandingkan mungkin dengan Link yang dengan high risk ya. Ya. Dan dia, Pasti. mereka harus pick carry walaupun mau nggak mau. The best choice bro untuk di marksman. Ya. Aja, Wow. pick off. Oke, kayaknya Kolius sudah menentukan pilihan. Iya. Keduanya Kaja dan Walaupun juga udah. Kari. Wait, tapi ada Angela nih yang kita bisa bilang siapapun yang ditarik oleh Kajanya, ada herd guard yang bisa nge-backup. Oke. Dengan Kari kayaknya nggak berlaku sih. Yes. Plus foto kan? Hardguard Yes. plus foto. Kurang masih ya. Tapi itu kasusnya ada di late game banget berarti kondisinya. Iya benar. Di Tiga early item kali. game-nya gue tetap bilang Onyx kuat lah. Angela Setuju. Baxia. Dan ini apakah akan ke arah mid lane? I think ini mau ditarik ke late game lagi gak sih sama teman-teman dari Oh, EVOS. Dan ini ya. jawaban yang tadi Kolius bilang di mana mereka butuh untuk yang bisa cepat ngancurin Firaga Armor. Oke, kalau begitu Kolius, tujuan kemana? Kayaknya Fnatic Onyx. Onyx masih Karena Gord Ya, berubah di sana. guard. Kali ini Lip. gue pengennya, kali ini gue pengennya EVOS sih. Evo. Kenapa? Dia Biar tujuh. 3 sama, biar seru kayak kemarin Yoi. aja. Oke. Kalau pengennya ya. Iya benar. Lip. Gua percaya Angela ini bisa ngebalikin dari Kaja. Fnatic Onyx. Profesor KB. Masih sama, karena Baxia Angela terlalu ofensif, jadi harusnya nggak bakal dilepasin sih advantage early game-nya. Karena Ya. kalau dilepaskan Fnatic Onyx, bakal dipaksa ke game yang ke-7. Ya, benar. Oke, dan buat kalian semua yang di luar arena juga masih semangat, di dalam arena masih semangat. Draft yang benar-benar membingungkan. Ternyata game kelima di tangan dari EVOS Glory. Sekali lagi membuka EVOS membawa ke game yang ke-7 dan membuat the title King of River Sweep Israel atau Onyx menyelesaikan harapan dari EVOS Glory. So kita langsung menuju ke dalam lane of the Nepia Playoff. Mana tepuk tangannya? Let's go. Early tempo sepertinya yang akan menjadi kunci lane. Kairi dengan Baxia, Angela yang tentunya juga akan menambah power spike ketika nantinya mereka bersatu. Siapapun lini belakang pasti akan dipegang. Sama-sama ngebuka retri di awal, Be. Mungkin mereka pede kali ya. Sama-sama nggak ngerusuh juga. Oke. Untuk invade di awal. Tapi lihat pergerakannya cukup baik dari EVOS. Mereka mencoba untuk ofensif di early game. Oke, tapi nampaknya dapat di sana Dreams akan memasang dengan flicker, tapi nampaknya sebelum flicker itu terjadi, first blood telah ditaruh seseorang Kairi.
Baxia Gaming, early pressure, mereka nggak akan kasih nafas sama sekali. Bahkan Buset. Cloud di depan sana, tidak ada hentinya sama sekali. Dengan pergerakan dari Valentina, seorang Cloud nggak bisa membalaskan semua damage yang diberikan. Bahkan Anafel, dia belum punya tahun. Dia untuk ngikat dua orang ini tidak akan cukup. Agresif gameplay dimunculkan lagi-lagi ya. Dreams, emblemnya masih progressive together, Be. Oh ya, mereka bermain dengan adanya Flicker yang mungkin lebih pede juga untuk di lini depannya. Di permainan pick off bisa lebih cepat untuk dijalankan oleh Brans dan juga Dreams. Dan untuk sekarang kayaknya penggunaan Flicker masih di save sama Dreams walaupun harus ada first blood. Yang penting tidak mengeluarkan resource yang penting sebelum adanya turtle yang pertama. Oke, ngomongin setup turtle pertama. XP lane-nya Cici dan juga Xbox. Keduanya bukan tipikal yang sebenarnya team fight banget kan. Tapi kalau di titik berat kan Xbox bakal lebih oke tapi... Oke, tapi nampaknya Calvin Winata mencoba untuk menggocek dengan adanya Battle Mirror Image dengan sangat tenang. Walaupun sprint telah dikeluarkan, tapi itu dia. Dia tidak tumbang di sana. Dia tenang sekali, Lim. Nyaman ya. Balik lagi ke turtle yang lagi di setup untuk sekarang masih mencari level 4 juga untuk kedua tim. Kayak ketenangan tersebut tapi lead kepada disadvantage untuk ceweknya sendiri karena dia harus kehilangan satu gerabak minion. Dan itu yang mungkin akan menjadi gap antara Brans versus cewek di bawah level yang keempat. Dan sekarang setup menuju ke area turtle. Harusnya akan menjadi team fight 4 lawan 4 tapi sayangnya Keyboy masih belum memiliki hurt guard. Sama sih kasusnya Dream juga dibuka. Tapi nampaknya Kairi masuk ke dalam bus dengan ada cici dari seorang Lutfi. Memegang kondisi Dreams yang sudah berada di level 4. Memang keuntungan ada di tangan EVOS Glory. Ingat ini EVOS Glory. Dia punya power of defense judgment. Lutfi udah dikeker oleh seorang Keyboy karena dia tahu di depan sana langsung ada Lutfi. Ini tandanya genderang perang akan coba menuju ke arah backline. Fokus utama di akan cepat terjadi dan Kairi retribution yang sangat cantik. Membuat para pasukan dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan poin yang sangat mahal. Tapi lihat di depan sana, oh Lavi lagi dan lagi. Ketika dia tidak bisa menahan damage yang diberikan, bahkan dia harus keluar flickernya. Itu dia. Niatnya untuk ke zoning sebetulnya Bea, untuk narik dan beli waktu untuk Anafel Retribution. Tapi masih didapatkan juga oleh Fnatic Onyx. Iya, Divine Judgment-nya ternyata nggak men-shutdown hal tersebut. Dan sekarang Brans yang malah dalam ancaman karena sepertinya pressure dan rotasi. Semenjak mendapatkan turtle yang pertama, Fnatic Onyx nggak mau berhenti untuk memberikan tekanan tersebut. Set plating juga nih langsung kan. Plating dari Lutfi-nya juga lumayan kenyang. Oh, Gold hampir Sitarat yang full hampir ya. full. Oke, mempercepat juga Flask of the Oasis dari Keyboy ketika nanti akan dijadikan karena memang kombonya seperti nggak cuma Baxia dan juga Angela, tapi ada Cici dan juga Angela. Late game mereka punya Cloud dan Angela. Jadi kombonya, sinerginya banyak banget. Tinggal posisi dari Suns di lini belakang untuk bisa menemukan target dengan adanya Mystic Projectile. Ya kan? Draftnya kali ini lebih siap nih Be. Kalau anggapannya ya harus defense bisa, High harus ground offense ada. juga bisa gitu kan. Daripada draft yang sebelumnya mengandalkan Angela di arah mid lane gak ada power clear. High ground ada, ditambah lagi kalau untuk ngelawan yang besar-besar dan keras itu juga bisa. Ya, main di Kairinya- Hunter's Sword ya. Iya, mainin kondisinya udah lebih siap Fnatic, tapi EVOS juga dia bisa ngelumat siapapun loh yang ada di depannya. Siapapun. Setuju, karena ya balik lagi ada Kari di sana dengan Divine Judgment bantuan dari Dreams juga itu akan membantu gerakan permainan front to back. Tapi sekarang kayaknya four-man move dari masing-masing tim mencoba untuk bermain dengan sangat-sangat pelan temponya dan hanya berharap kepada satu ganking yaitu adalah Flicker Divine Judgment dari Dreams. Oke, pick off ya lagi-lagi. Wuhu, Terbaca. Keyboy berhasil melakukan di case di depan sana. Berhasil from Calvin Benata. Menuju ke backline. Diberhentikan oleh seorang Anafel. Damage masih terlalu sakit. Tapi nampaknya kali ini seperti biasa. Mereka tidak akan menyelesaikan permainan kalau tidak dipotong Cloud. Kalau Cloud nggak ngedeny, mereka nggak akan selesai untuk lakuin invasi di arah bottom lane tadi. Set reflect yang cepet banget tadi ya. Flicker job dengan Flicker namun turtle langsung di setup. Tapi bukan turtle utamanya. Fluffy menjadi pilihan utama. Kairi masih terlalu kuat dan Lutfi di depan sana akan coba melakukan zoning out. Lihat, berhasil mengikat dua player. Lutfi bersama dengan ada Keyboy versus everybody dan mereka kehilangan Fluffy. Gak ada lagi jangkar untuk para pasukan dari EVOS Glory di arah turtle. Anafel mau tidak mau mereka harus melepaskan turtle kali ini. Wow, intensitas mulai menaik seperti dari Fnatic Onyx. Mereka sudah mulai pegang temponya kembali semenjak tadi Dreams mengeluarkan flickernya walaupun dia membawakan Pull Yourself Together. Tapi sekarang Kairi jadi lebih aman harusnya Lim. Makanya lebih pede juga untuk melakukan setup. Sebenarnya kalau untuk level sama sih. Udah level 8, satu level lebih unggul namun retributionnya novel. Oke, dengan adanya kondisi saat ini, perfect permainan menuju sampai di turtle yang kedua. Dipegang para pasukan dari Fnatic. Bahkan Lutfi, dia berani banget. Dia bikin Dreams pulang. Gak butuh dapetin point kill, Dreams pulang atau nggak minimal flicker keluar, udah itu that's it.
Di antara dua itu aja udah paling mahal untuk Lutfi bisa dapatkan. Oke, tapi first item dari Kairi menuju ke Antiquiras tentunya untuk menambah power spike. Ketika nanti dia akan berhadapan dengan Kari sebagai salah satu jawaban di late game-nya. Oh, mereka melepaskan menuju ke arah bottom lane turret dengan pertukaran seperti tadi. Konsil. Tapi nampaknya dengan adanya Council Gaming, di adjustment-nya for nothing. Dreams kali ini tidak ada following up, karena Kairi melakukan deny dan bahkan di depan sana. Blast and throw cewek! Berhasil menaik down Dreams. Berhasil dari pilihan utama. Mulai ditangkap tapi blocking damage yang terjadi pada pasukan dari Fnatic. Mereka masih kuat sesen team fight. Dengan adanya Angela, membuat Fnatic Onyx masih terlalu kuat bahkan di depan sana. Mereka menolak untuk disengage karena Lutfi is coming. Seperti biasa, pressure yang diberikan tidak ada hentinya dari seorang Cloudgood. Terberangkat bersama dengan seorang Annabelle. Bangsasnya nggak meninggalkan dan mereka menabrak habis di arah bottom lane. EVOS Glory melihat permainan yang sama dari Fnatic Onyx di game yang ke-6. Nggak dikasih pulang. Kejadian yang mirip banget tadi. Bahkan lihat objektif yang dibalaskan dengan objektif juga. Bottom turret bisa dikuasai Fnatic Onyx. Iya, tapi top lane mungkin bisa jadi jawaban juga. Trade yang cukup seimbang, outer turret lagi-lagi akan didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Tapi apa bayarannya? Fnatic Onyx mendapatkan poin-poin kill yang cukup membuat mereka build up the hype. Mereka sudah punya Demon Hunter Sword. Calvin Winata punya jawaban atas Annabelle. Dan gak cuma itu, mid lane turretnya selalu dijaga sama Suns agar mereka tetap pegang kendali dari central mid turretnya, Lim. Tapi yang gue lihat Be, gameplay dari Fluffy ya ketika dia menggunakan X-Borg lebih ke hero scaling ya. Dia jarang banget ikut team fight loh. Iya. Karena memang pada dasarnya ketika Fluffy-nya bisa ngebadanin hampir keseluruhan member dari Fnatic Onyx, setidaknya nanti EVOS Glory punya space yang bisa diciptakan agar damage deal-nya itu nggak ke lini belakang tapi ke lini depan. Oke, Turtle yang langsung di setup menjadi Turtle terakhir juga kebetulan. Dari level sih sebenarnya aman, beda satu aja, tapi setup kali ini dilakukan sama EVOS. Oke, dilakukan setup oleh EVOS, tapi di sana terlihat kondisinya di mana Dreams berada. Kairi telah memberikan informasi, bagi damage terjadi dari Serkewe. Kali ini harus menuju ke arah belakang, mentargetkan ke arah yang lain tidak cukup dari seorang Dreams. Lihat bagi damage yang masih terlalu sakit. Cewek di sana kebelakang duetnya, tidak bisa dihentikan bahkan Dreams. Mereka more defensif. Kairi masih mau lebih. Mereka lepaskan semua para pasukan dari tim EVOS untuk melakukan satu buah steal mid turret. Mampukah mereka dapetin steal mid turret kali ini? Oke, perfect Turtle itu yang pasti untuk Fnatic Onyx dan zoning out yang berhasil mid-nya bisa dihancurkan. Wah, kendali kali ini berbeda. Fnatic Onyx pegang temponya karena mereka sudah mendapatkan central mid turret kembali. Tapi harus diingat juga bahwa Annabelle dan Fluffy ketika dia berdempetan berduaan, ini malah menjadi makanan bagi Lutfi. Apalagi Lutfi di belakangnya ada bantuan dari Keyboy, ada Flask of the Oasis yang membuat dia makin lebih sustain. Gak bisa di burst juga dan sekarang akhirnya Fluffy punya immortality. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat? Semenjak kita melihat Lutfi yang unggul dengan satu item juga, Oracle sesaat lagi akan dia build. Oke, lebih ke ya continuous team fight lah ya dicarinya. Mungkin kan ada posisi dari Keyboy juga yang akan ngebantu nanti. Masalahnya, pick off metode yang tadi kita sempat bahas. Power spike-nya memang ada di Kairi ketika sudah jadi 3 item. Ini masih di item keduanya. Masih belum bisa KB? Kayaknya masih belum bisa. Karena Antiquirasnya ini sih Lim, ngejawab banget dari Kairi. Setidaknya kalaupun Branch-nya mau aktif, kayaknya targetnya nggak boleh ke Kairi lagi. Mungkin bisa ke Lutfi, agar bisa men-shutdown tentunya dengan adanya Vengeance yang bisa terpicu. Yang harusnya mereka melakukan setup tapi di depan sana malah Kairi yang melakukan divine. Oh, jadi dari deny terjadi. Dreams terperangkap. Yang lama gitu saja. Lihat deny yang dilakukan terhadap rotasi dari EVOS Glory. Sandwich Gaming bahkan berhasil menutup antara King dan Sandwich. Ternyata didapatkan keuntungan untuk Sandwich Gaming, bro. Ya, Sandwich yang menutup jalan pulang dari Dreams. Tapi setidaknya nih Lim, flickernya nggak digunakan. Jadi menurutku masih fair untuk sekarang. Teamfight masih bisa dipegang juga sama EVOS Glory dengan catatan. Tapi lihat, sakit banget itu dia. Terlalu sakit dan hilang begitu saja. Bahkan dia bertasuk dengan ada blast dan trap cewek. Beratnya hilang, double kill. Onyx memberikan pressure yang tidak hentinya. Onyx kembali bermain dengan settingan pabrik mereka. Tekan, cekek sang macan bahkan tidak bisa bernafas sampai di menit yang ke-10. Ini 6.000 gold loh, on the way 7.000 gold. Perbedaan konsep mungkin ya dari Franco dan juga Kaja. Yang menjadi masalah, inner turret di bagian mid pun hilang. Dreams bahkan gak bisa dapetin solusi apapun. Itu dia yang tadi aku bilang, kalau Dreams gak masalah, tapi kalau lebih dari Dreams menurutku itu malah menjadi malapetaka. Karena anggapannya walaupun Dreams harus keluar dengan flicker, tapi dia punya solusinya. Dia punya pull yourself together. Tapi kalau seandainya member lain dari EVOS Glory yang harus keluar battle spell, yang harus di shutdown, seperti contohnya Branch yang dimakan di sini,
kayaknya menurutku nggak bakal worth it. Sementara cewek snowballnya nggak berhenti dan dia sudah punya Win of Nature. Oke, tadi kita sempat berdiskusi dengan Kolius, butuh burst damage, ngilangin Viraga, tapi kita sempat juga reverse psikologinya. Gimana kalau cewek yang DPS sampai pecah? Iya kan? Ketika targetnya ke cewek, ternyata Lutfi-nya free dan terjadi. Lihat, mereka mau pegang cewek juga nggak bisa, mau pegang Lutfi juga nggak bisa, masih ada Keyboy, Gold udah terlalu swing, itemnya udah beda jauh. Sumpah ini front to back bisa, langsung backstep ke bagian belakang juga bisa. Lengkap sih paketnya dari Fnatic Onyx. Mereka tinggal menunggu bagaimana eksekusi endgame-nya karena sekarang bisa possible endgame juga. Oke, possible endgame akan coba terjadi. Para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka memaksa menunjukkan mid lane. Nanti bisa dikurangkan. Tapi ini dia, the power of Cloud bisa melakukan Kate. Maju mundur, dan bahkan Lutfi tidak mau terlalu terburu-buru. Dan untung dengan kondisi dari seorang Kari, Lord-nya cepat selesai. Tapi bukan dengan Super Wave. Mungkin karena masih under menit 12 juga tadi ya, pasif dari base turret-nya bahkan bekerja dengan baik. Bagian atasnya pun ada satu poiner yang harus diselesaikan dulu. Fnatic Onyx, mereka nggak boleh terburu-buru. Ya, mereka nggak boleh terburu-buru. Ingat mereka ada di dalam tempo yang cukup positif, 8.000 gold lead. Kalau mereka melepaskan advantage ini akan menjadi malapetaka karena ingat Kari lawannya. Permainan front to back bisa dijalankan. Siapapun yang ditarik dengan Divine Judgment bisa ter-instant kill. Mungkin nantinya next wave minion ini bisa dimanfaatkan juga. Kita tahu Fnatic Onyx, mereka nggak cepat nyerah, mereka nggak buru-buru mundur, mereka tetap kasih pressure-nya. Ini pressure-nya nggak cuma berhenti dari lane sih, tapi dari jungle juga. Karena bush camp mereka juga powerful, apalagi ada Kairi di sana dengan Basha Shield. Kairi menabrak menuju ke seorang Dreams, ini tandanya untuk ada T5. Langsung ada Mystic Cast dari belakang. Kamehameha membuat Flavi pecah, Viraga armornya tidak bisa menyelamatkan lagi. Team fight, dia harus disengage. Karena lihat, ketika Fnatic Onyx 9.000 gold difference, damage-nya nggak terlalu berimpact. Lihat berapa banyak darah yang keluar, sedangkan effort dari EVOS Glory. Hampir semua sword skill yang dia keluarkan. Makanya, tapi paling nggak Ji, masih bisa bertahan. Reset lagi sekarang temponya. Kembali diturunkan sang macan putih, masih belum bisa ditembus. King of River Sweep, People Champions, EVOS Glory masih berdiri kokoh untuk menahan semua gempuran dari Fnatic Onyx walaupun snowballing tetap terjadi ke kubu dari Fnatic Onyx. 9.000 gold, B. Ini bukan angka yang kecil loh di menit ke yang 13. Udah pasti, tapi lagi dan lagi seiring berjalannya dengan waktu, EVOS Glory juga build up dan fleeting time sudah ada di tangan dari Dreams. Ini mungkin bisa menjadi solusi dengan Divine Judgment Continuous Team Fight. Ketika mendapatkan satu, otomatis teman-teman dari EVOS Glory harus men-shutdown secepat mungkin. Jangan biarkan Dreams kehilangan ultimate-nya tanpa harus ada trade dari Fnatic Onyx. Mereka harus makan satu at least. Oke, dan Lord yang sudah muncul bisa jadi Lord yang berbahaya sekali untuk EVOS. Dan sepertinya nggak mampu dikontes juga. Atau lebih dipilih nggak dikontes, B. Kan cukup bahaya Kayaknya juga kan. lebih milih nggak dikontes sih. Mereka kayaknya ingin bermain secara defensif. Tapi ingat, kalau Fnatic Onyx melakukan 3 lane push, ini akan menjadi ancaman terburuk Ranger Emas untuk The King of Comeback. Oke, The King of Comeback. Ini bisa tumbang, Raja Hutan bisa tumbang. Dan sang macan putih, kali ini mereka terdorong di 3 wave yang berbeda. Dengan adanya Lord yang sudah memiliki Reds, ini akan cukup berbeda dan Fluffy berada di garis depan dengan Immortalnya tidak akan cukup. Karena dari Lutfi akan berada di arah belakang. Lihat, Lutfi membuka pada Kairi. Permasukan dari tim Fnatic Onyx dengan dis. Dan bahkan di arah bottom lane, lihat menuju ke arah Falcon. Wetter Trajana sampai Day. Mundur ke arah belakang, seluruh social dari keluarga seorang Falcon tidak ada jalan untuk pulang. Falcon sekali terperangkap, ini bakal hilang. Dan bakal Brans, respect menuju ke arah Win of Nature. Dan ada blessing dari seorang cewek menunggu ke arah top wave Super Minion. Masih masuk lagi dari wave minion. Tidak terburu-buru. Top turret yang coba diamankan oleh Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali, mereka pegang tempo dan coba tabrak. Mereka coba untuk melakukan top turret pass race. Akankah terjadi pada pasukan dari Fnatic? 12.000 gold difference. Mereka tidak memiliki jawaban dari tim EVOS. Dan bahkan Novel hilang begitu saja. Asal mau dilakukan. Win of Nature telah dikeluarkan. Blessing juga dengan adanya dipecat pun tidak berhasil. Dan bahkan pun juga hilang. Dan cepat sana. Lobby tidak akan bisa kuat menahan badan. Semua yang diberikan oleh tim Fnatic Onyx. Dan bahkan masih coba disiksa habis. Triple kill from Lutfi. Oh my god. Looking for Mania. Dan bahkan ini dia. Sang Raja Langit tidak terkalahkan. Secara beruntun Forbidden Champions is Fnatic Onyx. It's Onyx time! Tidak berhenti! 4 kali berturut-turut Raja
Galaxy kembali diamankan Fnatic Onyx. The Sky King, Fnatic Onyx. Di atas langit masih ada Onyx. Setiap orang punya eranya, tapi setiap era pasti ada Onyx-nya. Dan ini dia, pemenang 4 kali berturut-turut sejak di season yang ke-10. Fnatic Onyx. Congratulations Fnatic Onyx lagi-lagi menjadi Raja Galaxy. Dan ini dia, The Rising Star. Rata-rata jungler, tapi ternyata Lutfi membuktikan dari XP Laner menggantikan sang kapten dan menjadi The Rising Stars. It's Onyx time. And it's always Onyx time. Oh, Sonic time. Dari season ke season, skor 4-2 menjadi bukti bahwa memang mereka layak disebut sebagai Raja Galaksi. Masih belum ada lawan yang mampu untuk bisa menghentikan dominasi dari Fnatic Onyx. Berhenti bermain kuat-kuatan. Kitalah yang terkuat di region Indonesia. MPL ID 4 kali berturut-turut. Sejarah baru terukir. Hanya Onyx yang bisa mencatatkan di atas langit memang ada Onyx. Wow, ini dia era yang belum berhenti, waktu yang masih dipegang Onyx. Mereka membuktikan konsistensi mereka, perjuangan mereka, bahkan dengan Lutfi yang baru pertama kali langsung mengangkat trofi. Tapi mari kita berikan tepuk tangan ke People Champion EVOS Glory. Nice try, EVOS Glory. Mereka datang dari minus, bukan dari nol lagi, tapi grand final. Well deserved, walaupun masih belum bisa menjadi Raja Galaksi, tapi sekali lagi bisa kita ucapkan nice try untuk EVOS Glory. Memang belum waktunya. Memang masih terlalu jauh sepertinya. Tapi hal yang tidak mungkin pun bisa terjadi. Dan lagi-lagi, sekali lagi, history repeat itself. EVOS Glory masih belum cukup kuat untuk menumbangkan Raja Galaksi Fnatic Onyx. Di depan mata memang udah ada pialanya untuk EVOS Glory. Tapi tentunya kita berikan penghormatan terakhir. Ini dia EVOS Glory. Nice try, EVOS Glory, macan putih yang berjuang dari awal sampai akhir. Titik penghabisan mereka memberikan perlawanan yang cukup sengit, namun masih belum menjadi rezekinya mereka dan mungkin berjuang bersama nanti di MSC. EVOS fans harus bangga. Memang mereka tidak mengangkat piala, tapi angkat kepala kalian. Kalian start dari bawah. Dan mereka dari EVOS Glory juga akan bertanding di Riyadh nantinya di gelaran MSC. Oke, sebentar lagi kita akan melihat tim Onyx akan mengangkat piala mereka keempat secara berturut-turut. Ini dia sejarah baru terukir 4 kali secara berturut-turut. Dan mari kita sambut juara kita. Ini dia Fnatic Onyx. Congratulations, Fnatic Onyx kembali menjadi Raja Galaksi. Tidak ada yang bisa diucapkan selain congratulations Lutfi. Membuktikan kualitas The Rising Star. Inilah IPL Indonesia. Siapapun yang datang ke sini, mereka pantas juara dan membuktikan dirinya. Walau baru sekali dan Lem, ada yang mau disampaikan? Oke, nggak ada. Thank you semua, keren. Well play. EVOS Onyx GG. Profesor KB. Well deserved. Itu aja. Jalan kita belum usai. EVOS fans harus dukung EVOS Glory di MSC dan Sonic. Kita ambil MSC dari tim Philippines. So aku Ranger Mas bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri.
Sonic Super Fans. Inilah dia Raja Galaki. For